Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023. Kita bertemu lagi dalam kuliah transformasi digital dalam bisnis dan industri. Dan hari ini kita akan bahas pembahasan berikutnya tentang mungkin nanti kita akan bicara mengenai data dan informasi sebagai aset dalam transformasi digital. Ya, sebelum saya mulai, mungkin saya sudah terima kasih yang sudah menyelesaikan UTS ya. Sudah saya nilai juga, dan rata-rata secara umum saya melihat teman-teman semua di sini sudah bisa memahami bagaimana menempatkan yang namanya kompetisi dan juga customer, ya, jaringan customer dalam membuat suatu transformasi digital, di mana dalam persoalan yang saya minta untuk dibahas atau dianalisis adalah masalah toko buku atau industri toko buku di Indonesia. Ada dua toko buku yang kita bahas. Yang pertama itu adalah Gramedia, yang kedua itu adalah Gunung Agung. Mungkin bagian tadi saya tanya ya pada teman-teman di sini kayak Yogi gitu ya. Pernah dengar nggak toko buku Gunung Agung gitu loh? Nggak pernah katanya. Apa yang lain sama gitu, nggak pernah dengar ya toko buku Gunung Agung ya. Ya, gimana Laurentius, pernah dengar? Pernah sih Pak. Pernah datang Cuma juga nggak? biasanya enggak, biasanya buat bercandaan doang Pak. Gunung Oke. Agung. Kalau menurut kamu dibandingkan Gramedia, apa yang menarik, apa yang tidak menarik gitu loh, kesannya gitu toko buku ini? Atau secara umum toko buku ini sebenarnya menurut kamu gimana sih? Kalau menurut saya sih jujur ya Pak. Saya kan Jujur juga boleh, di sini kita akademis kok, boleh jujur kok, kita nggak akadem, nggak ada yang benar dan salah juga di sini. iya Pak. Kalau menurut saya sih masih tetap enak sih Pak. Toko buku tuh ada ciri khasnya tersendiri gitu. Apalagi mungkin yang emang apa, suka ngebaca, suka baca gitu. Soalnya pasti beda ketika bacanya itu dari buku fisik sama dari mobile gitu. Ya, Ya ada apa ya istilahnya? Pokoknya ada ikatannya sendiri gitulah, Pak. Ya kita baca novel dari buku fisik langsung dibanding baca misalnya dari website online gitu. ya, Iya, kalau menurut saya itu sih, dan juga uh, di toko buku itu kan menyajikan banyak opsi yang kita bisa lihat langsung gitu, Pak. Sedangkan kalau misalnya di website kan mungkin kita harus mencari dulu gitu. Maksudnya walaupun memang pilihan di website itu lebih banyak, tapi masih ya balik lagi masih ada ikatannya itu sih Pak. Menurut saya itu yang jadi salah satu ciri khas toko buku sih. ya. Tapi sayangnya mungkin kalau kalian semua datang ke toko buku saat ini, kebanyakan bukunya itu ya, diplastikin ya. Iya Dan Pak. kita nggak bebas, beda sama mungkin zaman saya ya, atau zaman mungkin sebelum, karena memang ada alasan untuk ngebungkus itu, karena banyak kan orang datang ke toko buku dianggap perpustakaan, dia baca nggak beli gitu. Dan toko buku mengalami kerugian juga gitu loh. Karena banyak yang cuman baca baca ngebaca tapi nggak beli gitu, makanya dibungkus gitu, walaupun kita sebetulnya bisa minta untuk buka. Tapi saya ada di sini, ada, coba saya, ada tunggu dulu. Ada Alfred juga ya, Fred, Alfred, ada Alfred di sini. Halo Alfred, ada ya. Nah, sebetulnya saya pengen, karena Alfred di sini, eh, mungkin kita saling sharing sedikit ya dari hasil UTS nih, karena ada beberapa. Ya, Fred. Ya, Pak. Ya, siap. Diskusi bentar ya. Karena di sini kan saya melihat dari hasil UTS kalian ini
ada yang sama isinya, maksudnya sama tuh common ya, pembahasan yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Tadi misalnya saya tadi melihat ada yang berbeda dari usulan atau analisis dari Yogi yang mengusulkan merger antara Gunung Agung dan Gramedia. Nah, Alfred ini juga salah satu analisisnya cukup cukup menarik gitu loh, bahwa mungkin di sini bisa dijelaskan nggak, Pak Alfred? Ini saya share aja di sini ininya ya, apa namanya, bahasanya Alfred. Kemudian nanti kita lihat, mungkin Alfred bisa jelasin ke teman-teman di sini yang dimaksud dengan apa namanya, aduh maaf, ledeknya kenceng banget. Apa yang Anda dapatkan dari yang namanya top brand dari Gramedia dan Gunung Agung ini? Bentar. Ini saya share dulu. Silakan Mas Oke, Alfred. sorry Pak, suara saya jelas gak ya Pak? Saya lagi di luar soalnya Pak. Nggak apa-apa. Ini solusinya udah solusinya. Apa namanya? Tinggal Anda analisis yang Anda dapatkan dari ini apa nih sebetulnya? Oke, izin sharing ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak usah. Saya share aja kok udah ini. Tinggal ngomong aja. Oke, boleh Pak. Jadi yang saya pertama kali, kan kita kan menilai berdasarkan soal itu kan kita mau lihat dari perkembangan tren dari kedua ini kan Pak, antara Gramedia dengan Gunung Agung. Nah terus saya coba riset lagi di internet gitu Pak, perbandingannya apa sih yang membuat si Gramedia ini keterkesan lebih di lingkungan orang awam itu, gimana biar si Gramedia ini terkesan lebih mencolok gitu, atau lebih terkenal, atau lebih secara brandingannya itu lebih kental ketimbang toko Gunung Agung gitu. Meskipun mungkin secara umur atau secara masa kejayaannya mungkin toko Gunung Agung ini sempat berjaya di masa sebelumnya gitu Pak. Cuman terus saya lihat ada analisis gini, jadi ada analisis dari survei Top Brand dari 2020 sampai 2022. Memang secara grafik, secara tren memang toko Gramedia ini memang cenderung penjualan lebih meningkat gitu Pak. Terlepas dari adanya down and up masalah karena memang waktu itu sempat COVID juga atau gimana, mungkin tingkat literasi rakyat Indonesia juga yang masih kurang, yang mendorong mungkin ada kurangnya penjualan atau menurunnya penjualan. Tapi secara persentase, mau bagaimanapun toko Gunung Agung meskipun penjualannya tidak meskipun penjualan Gramedia itu sempat menurun Pak, tapi di sini dari 2020 kan dia pelan-pelan naik tuh, dari 75,1 terus 76 terus cepat turun ke 76,1, tetap aja tidak bisa toko Agung ini tidak bisa menandingi si Gramedia ini. Nah terus kita cari kan, saya cari kenapa bisa seperti itu. Terus yang saya simpulkan sih sebenarnya karena pada dasarnya mungkin pihak di Gramedia sendiri itu lebih aware tentang yang namanya digital transformation sih Pak, karena memang yang saya riset juga toko Gunung Agung ini tidak ada yang namanya website Pak. Jadi kalau untuk gimana dia biar bisa mengalami digital transformation, untuk dari sisi penjualan secara online dia hanya mengandalkan platform e-commerce Pak, seperti Shopee gitu yang saya lihat. Sedangkan Gramedia sendiri dia sudah nge-branding, dia punya company itu ada website, terus dia juga di e-commerce ada, jadi lebih lengkap dan platformnya lebih luas gitu Pak. Jadi mungkin dari sisi tingkat ke-awareness terhadap digital transformation, strategi marketing yang dilakukan oleh Gramedia ini cukup lebih efisien, lebih terpusat kepada digital transformation ketimbang toko Gunung Agung. Itu sih Pak yang saya tangkap. Baik, terima kasih ya, analisisnya cukup baik ya. Memang kita lihat sendiri ya bahwa di sini angkanya sendiri kan sudah menjelaskan gitu, bahwa awareness atau top brand itu 76% itu Gramedia, Gunung Agung hanya 10,8 di tahun 2022. Saya nggak tahu ini ada Togamas juga nih, baru dengar juga sih saya. Nah, artinya ini kan akibat kita kan sebetulnya, kalau kita nih sebagai pemilik perusahaan atau kita sebagai eksekutif gitu ya, angka-angka ini jelas ini mengkhawatirkan kalau saya sebagai orang Gunung Agung, tapi menggembirakan kalau orang Gramedia gitu loh. Jadi teman-teman nanti mungkin kalian ke depan ya mungkin akan menjadi eksekutif, menjadi manajer tingkat menengah, itu
salah satu yang bisa kita lihat indikasi apakah pendekatan digital transformasi kita itu diterima masyarakat, mungkin kita bisa lihat dari kekuatan brand kita. Ini saya pikir ini satu contoh yang baik ya, bagaimana sebetulnya apa yang dikerjakan itu, transformasi digital itu kemudian berbuah pada yang namanya brand awareness ini, ya. Mungkin ini juga terjadi kalau kita misalnya membandingkan antara katakanlah e-commerce platform ya, ada di sini kan di Indonesia ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada apa lagi ya. Tapi sekarang ini kan orang kalau ngomong e-commerce langsung kepalanya itu brandingnya itu langsung ingat pada yang namanya mungkin Tokopedia. Mungkin mereka sudah apa ya Bukalapak gitu. Apa ya mungkin dulu ada yang namanya yang lain gitu ya. Jadi artinya memang ini juga kuat. Dan satu lagi yang saya apa namanya? Ya mungkin ini ada beberapa yang perlu ditajamkan lagi nih Mas Alfred ya mengenai masalah ini ya, masalah analisis aplikasi ya. Jadi artinya kita perlu juga melihat teknologi yang di sini Anda belum apa namanya menganalisis lebih jauh mengenai aplikasi itu sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini kita kan masing-masing sama belajar karena ada beberapa yang teman-teman lain juga yang membahas aplikasinya seperti Gramedia itu kan dia punya yang namanya iGramedia ya, atau aplikasi yang di Android ataupun yang ada di website. Memang kalau kita lihat sebagian besar Gramedia itu kemudian bergeraknya kalau kita lihat serangan udaranya itu di banyak platform. Ada Android ya, ada di website internet maksudnya di website, ada juga di sosial media ya. Sementara mungkin pesaingnya Gunung Agung ini mungkin lebih banyak bergeraknya di tidak terlalu banyak di serangan udara. Jadi mungkin dia hanya di e-commerce saja, B2C aja, atau bahkan B2B. Gitu ya. Jadi ini adalah contoh dua ekstrim dari transformasi yang satu melakukan dengan sadar, Gramedia melakukan dengan sadar, dan kalau kita bilang ini ada banyak serangannya, serangan udaranya banyak, lewat sosial media, lewat internet, web base, lewat aplikasi Android gitu ya. Sementara yang satunya kehabisan daya gitu. Padahal sebetulnya sosial media itu kan termasuk salah satu yang serangan udara yang terbilang cukup murah, cukup mudah gitu loh. Karena modalnya kecil, tapi mungkin kalau dikaitkan dengan misalnya bikin konten segala macam, ya bisa juga jadi mahal. Tapi kan tergantung kalau konten itu bisa dibikin dengan murah kok. Dan jangan lupa teman-teman di sini bahwa yang namanya sosial media punya, kan kita bicara kemarin itu adalah masalah dari jaringan pelanggan ya. Jadi kita belajar kemarin bahwa contoh di dalam kemarin ada contoh Bluebird taksi ya, taksi Bluebird itu bagaimana mereka memanfaatkan jaringan pelanggan yang saling influence atau saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, kita ini kan sekarang di zaman digital ini kita terinfluensi kan. Kita itu membeli atau tergerak untuk memakai sesuatu atau membeli sesuatu karena influence orang lain. Makanya banyak influencer yang kemudian mendapat imbalan dari endorser YouTube dan sebagainya gila-gilaan itu ya. Nah, karena kita manusia makhluk sosial ya. Jadi artinya kita harus sadar bahwa dalam transformasi digital ini salah satu yang bisa kita manfaatkan dalam jaringan pelanggan ini adalah jaringan atau influencer atau mempengaruhi orang lain gitu loh. Kadang itu jadi mahal karena memang kita mungkin membayar influencer yang mahal. Contohnya misalnya untuk mempromosikan brand tertentu kita mungkin pakai si siapa tuh namanya Asanti misalnya atau siapa Torek Halilintar ya kok Torek sih siapa namanya saya lupa jadi misalnya kayak yang beliau itu yang influencer katanya paling banyak pengikutnya di Indonesia, itu bayarannya itu besar gitu loh. Atau kita gitu melihat misalnya market kita khusus pada produk tertentu dan di sini ada influencer yang atau ya mereka yang bisa mempengaruhi dengan
biaya yang lebih murah. Itu juga bisa kita pakai. Jadi memang sekarang ini dalam melakukan kegiatan marketing atau mempengaruhi jaringan customer ini memang kita punya beberapa cara. Nah, salah satu caranya itu adalah menggunakan jaringan pelanggan ini. Dan jaringan pelanggan ini terbukti efektif dalam menggait atau menjaring pelanggan atau pemakai baru. Kalau mungkin bisa saya tanya ke teman-teman di sini, kalau kalau kita bikin survei kecil-kecilan ya, kalau Anda menggunakan produk tertentu ya, misalnya katakanlah sabun gitu ya, atau ya sabun mandi atau makanan lah, Anda apakah Anda memilihnya karena ada dua pilihan, karena memang pilihan Anda sendiri, atau kadang-kadang atau lebih banyak karena ini dimakan oleh orang lain. Ada yang bisa ini enggak? Yefta misalnya, ada pendapat nggak? Misalnya kamu kalau datang ke restoran tertentu itu karena memang ada orang pernah ke situ atau karena memang kamu pengen ke situ? Gimana ya? Karena orang sih Pak. Ya, influencer kan ya. Sejauh mana gitu pengaruhi? Kalau saya terus terang, kalau saya pergi ke restoran tertentu ya saya cek dulu sejauh mana orang ngasih bintang di situ di Google Maps. Sama nggak gitu ya? Sama sih Pak, kayak 90% kayaknya saya tergantung 90% ya. Jadi kadang-kadang kita memang, atau yang lain misalnya, Vincent gimana Vince? Kalau kamu beli buku atau beli game gitu karena pengen atau karena terpengaruh orang? Pasti karena pengennya sih Pak. Pengen. Tapi kalau game, kalau makanan misalnya, restoran? Pengen juga sih. Pengen juga ya. Tapi rata-rata dari kita mungkin kita karena terinfluence ya. Jadi karena memang ini sudah hukum alam ya. Hukum ekonomi ya. Hukum ekonomi bahwa kita beli karena orang lain menyatakan itu, "Wih, ini enak. Ini bikin video konten juga aneh-aneh kan kalau Anda lihat kalau di Instagram itu, dan kita tertarik itu datang. Apalagi kalau traveling, hotel dan sebagainya. Jadi nggak sadar memang teman-teman ini memang dipakai dalam kurun waktu banyak ke depan ini sebagai jaringan customer ini ya. Kita ini kan jaringan customer ini akan dipakai untuk mempengaruhi pembelian satu produk. Jadi mungkin ini kita satu pahami dalam ini. Oke. Ya kita mulai, terima kasih ya untuk UTS-nya kita bahas sedikit, jadi saya sudah nilai juga rata-rata baik. Dan hari ini kita akan coba untuk lebih bentar. Oke. Ada apa ya? Oke. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan bahas mengenai data ya, mengenai data dan bagaimana merubah data itu menjadi aset. Oke, seperti biasa saya tidak henti-hentinya kita selalu ingat pada jargon yang diberikan oleh McKinsey ini ya, bahwa digital transformasi itu merupakan reorganisasi dari sebuah perusahaan. Ini bukan proses yang satu arah, maaf, ini bukan suatu proses yang merupakan proses yang singkat, tapi merupakan proses yang berkesinambungan. Jadi continuous, never done, ya. Bagaimana itu berbasis pada teknologi dan kapabilitas teknologi dan organisasi untuk mencapai yang namanya keunggulan kompetitif. Ya, artinya apapun yang kita lakukan dan transformasi digital itu akan melakukan hal-hal yang ada di sini. Oke. Nah, kalau kita bisa kembali pada materi sebelumnya atau yang pada buku yang saya bagikan, yaitu pada buku yang namanya Digital Transformation Playbook yang akan jadi referensi utama dari kuliah kita sepanjang semester ini, bahwa kita bicara mengenai 5 domain dalam transformasi digital. Ya. Pertama atau sebelum UTS kita sudah bahas 2, yaitu customer dan competition, termasuk kita bahas case study ya, bagaimana menjaring atau mendayagunakan jaringan pelanggan. Barusan kita bicara soal itu ya. Bagaimana membangun jaringan pelanggan itu atau menggunakan jaringan pelanggan sebagai
metode atau sarana untuk transformasi digital dalam perusahaan itu sendiri. Nah, dalam kasus seperti di Bluebird itu kita bicara mengenai mengenai kompetisi. Ternyata kompetisi itu tidak semata-mata kita bersaing terhadap perusahaan-perusahaan yang sejenis, ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh Gramedia versus Gunung Agung. Pesaing Gramedia itu sebetulnya tidak lagi hanya Gunung Agung, penjual buku yang punya toko buku, tapi juga adalah penjual materi dokumen, ya, buku dalam bentuk digital yang bersifat internasional dan bahkan kita tidak kenal sebelumnya. Mungkin teman-teman di sini pernah dengar namanya Amazon, ya. Amazon itu jualan buku dan dia adalah penjual buku terbesar di dunia, ya, mengalahkan Barnes and Noble di US sampai Barnes and Noble itu bangkrut karena jualan bukunya nggak laku, dikalahkan oleh Amazon. Kalau mungkin teman-teman ingat dulu, Amazon mengeluarkan suatu aplikasi atau suatu solusi digital namanya Kindle, ya. Dengan Kindle itu kayak tablet kecil gitu ya, wattnya rendah. Orang kemudian tidak perlu beli buku, tapi beli konten bukunya dengan Kindle, ya. Itu di US mulainya, kemudian seluruh dunia orang kemudian tertarik untuk baca konten buku itu melalui solusi atau platform Kindle itu. Yang kemudian Kindle itu lari jadi ada di platform Android dan seterusnya, ya. Nah, itu mulai dengan Amazon, dengan Kindle, jadi orang itu tidak perlu lagi baca buku, atau bawa buku tebel, tapi dengan perangkat yang tipis, namanya Kindle itu mereka bisa baca buku di mana-mana, dan itu Kindle itu punya suatu kelebihan itu enak di mata. Ada yang pernah nyoba nggak di sini Kindle, Amazon Kindle? Ada? Saya sendiri pernah nyoba tapi belum punya, ya. Tapi memang Kindle itu dibuat dengan uniknya itu dia kalau kita baca dalam jangka panjang itu mata kita nggak lelah, jadi kita kayak baca buku aja gitu loh. Ya, itu Kindle. Kemudian sekarang ada juga namanya pesaing asimetris dari toko buku seperti misalnya Google Books, ya. Kita bisa beli buku di Google kontennya. Dan bahkan sekarang ada yang tersedia gratis kayak PDF Drive dan Script dan sebagainya juga, itu macam-macam. Jadi artinya pesaing toko buku ini sebetulnya adalah tidak saja toko buku sejenis kayak Gramedia dan versus Gunung Agung, tapi juga mereka yang asimetris seperti itu. Yang diuntungkan siapa sebetulnya? Yang diuntungkan adalah sebetulnya di sini adalah penerbit atau penulis buku. Karena sekarang penulis buku pertama bisa mendapatkan saluran untuk memasarkan bukunya lebih jauh, ya, lebih banyak. Kemudian royalti juga mereka bisa lebih transparan karena dulu mungkin toko buku itu tidak bisa atau kurang bisa secara digital menjelaskan kalau hari ini bulan ini ternyata terjual berapa buku, royaltinya dibayar sekian. Tapi kalau di digital kan semuanya lebih transparan, mungkin seperti itu. Tapi artinya kalau kita lihat kasus kayak Gramedia itu mereka kemudian membangun yang namanya platform, ya. Kayak di Bluebird juga sama, membangun platform, bukan lagi produk. Jadi teman-teman, dalam satu transformasi digital menghadapi kompetisi, kita lihat apa yang dilakukan Gramedia dan Bluebird dalam hal ini adalah satu contoh mereka ini tidak lagi hanya jual produk, tapi mereka adalah membangun platform. Ya, dan ini terbukti memberikan keuntungan kepada perusahaan. Contoh platform yang ada di Gramedia itu adalah platform penjualan buku itu sendiri dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk buku yang disewakan. Ada juga kalau nggak salah. Jadi kemudian kalau buku yang disewakan itu sebetulnya kan dulu problem kita punya beli buku itu kan sebetulnya buku kita beli kemudian kita baca sudah selesai kita simpan bukunya bulukan kan, ya. Dan nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau buku disewa, itu kita beli buku, kita nikmati isinya, kemudian karena itu bentuknya digital, itu kembali lagi, kemudian itu kita tidak perlu menyimpan buku itu. Jadi satu konten itu bisa berulang kali, dan itu sangat murah. Produksinya relatif sangat murah, karena membuat konten itu relatif murah, berulang kali digunakan. Ya.
Jadi platform itu banyak banyak dilakukan oleh mereka yang melakukan transformasi digital untuk membuat produknya itu bisa dipasarkan lebih cepat. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya teman-teman itu nanti datang di perusahaan sebagai di hire sebagai data engineer, data produk, dan kemudian ditantang untuk membuat satu produk, mungkin usulan saya adalah Anda membangun jangan produknya, tapi adalah bagaimana membangun memasarkan produknya. Ya, memasarkan produk itu atau membuat produk itu kemudian bisa namanya channelnya itu bisa mencapai usernya dengan baik dan bisa dengan dinikmati dengan cepat dengan baik dan kemudian bisa berulang-ulang. Nah, itu namanya platform. Yang kita lihat contoh yang lain kalau platform itu misalnya adalah seperti di perbankan ya. Perbankan itu banyak menggunakan platform ya, untuk memasarkan produk-produk keuangannya. Ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai data. Jadi data ini adalah bagaimana data dalam perusahaan itu bisa menjadi aset atau menjadi sumber daya kita untuk membangun yang namanya data driven decision making. Bagaimana dalam transformasi digital kita dalam perusahaan ini, dalam perusahaan yang kita lakukan, dalam perusahaan yang nanti kita akan ada di situ, ataupun mungkin kita jadi pemimpin perusahaan, mungkin kita jadi manajer penentu, mungkin kita menjadi mungkin dari paling bawah, tapi kita sadar bahwa untuk satu transformasi digital kita butuh hal-hal 5 domain ini, termasuk menggunakan data itu sendiri. Ya. Dan nanti berikutnya kita lihat bagi innovation dan value. Oke. Ya. Kita lihat nanti informasi dan data ini apa. Ya, saya nggak akan terlalu banyak membahas karena mungkin selama 7 semester Anda dari semester 1 sampai sekarang pasti ngomong soal data dan informasi. Tapi kita akan bahas dia sebagai sumber daya dalam transformasi digital. Kemudian apa saja strategi yang harus kita punya ya sebagai seorang yang paham mengenai data dan informasi. Kita ini kan belajar sebagai teknik informatika ini kan kita harusnya paham kan mengenai data dan informasi. Tapi strategi menggunakan datanya seperti apa dalam transformasi digital? Coba kita kupas. Ya, kemudian kita lihat Indonesia dalam data digital dan mungkin nanti ada case study. Ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Digital Transformation juga dari si David Rogers ya. Nah, kalau kita bicara mengenai data, itu pasti data ini memang berlimpah saat ini ya. Kita lihat bahwa data ini karena ada digitasi dan digitalisasi ya. Mudah-mudahan teman-teman semua ingat ya namanya digitasi dan digitalisasi ya, itu dua hal yang berbeda. Bahwa dengan digitasi itu kita membuat analog menjadi digital dan digitalisasi ini kita membuat semua ini menjadi berbasis pada digital ya. Nah, kalau dulu ya dalam zamannya analog bahwa data itu mahal dan harus di-generate secara terpusat atau bahkan dimiliki oleh suatu kelompok usaha tertentu istilahnya di dikangkangi ya, tidak dimanfaatkan secara umum. Tapi sekarang ini data itu apalagi zamannya big data, IoT dan sebagainya, bahwa data itu secara continuous itu dihasilkan di mana-mana dan secara continuous itu ada. Bahkan kadang data itu tersedia secara gratis. Ya, kadang-kadang tersedia secara gratis. Kalau Anda menggunakan public data atau menggunakan data misalnya public data ya atau misalnya memakai GitHub dan sebagainya, data itu sudah gratis. Dan kalau Anda di pemerintahan misalnya kalau Anda perlu data, Anda tinggal berlangganan gratis misalnya di contoh ada di Katadata Indonesia atau BPS ya, Biro Pusat Statistik itu sebetulnya menyediakan data-data yang besar dan tersedia secara gratis ya. Kemudian zaman dulu adalah bagaimana menyimpan data dan memanagenya. Tapi sekarang ini challenge-nya adalah bagaimana data itu kita alihkan menjadi informasi yang berharga. Bayangkan teman-teman kalau misalnya Anda punya IoT ya, Anda punya IoT di mana
IoT dari mengambil data dari sebuah kamera CCTV di lalu lintas di persimpangan jalan misalnya. Itu kan datanya continuous kan. Data continuous itu memperlihatkan misalnya di persimpangan X itu ada misalnya dalam 24 jam itu ada memperlihatkan mobil yang berlalu lintas di situ, dan katakanlah dalam 24 jam persimpangan itu dilintasi oleh 100.000 kendaraan. Dan itu kan continuous gitu. Nah, tantangan buat kita adalah kalau kita punya data seperti itu, kita mau jadikan informasi yang seperti apa dan bisa menjadi apa, ya. Ada yang punya ide nggak kalau punya dikaitkan dengan kepentingan kita sebagai perusahaan lah katakan, atau pengiklan lah kayak gitu. Ada yang punya ide? Saya bantu ya. Nah, kalau misalnya kalau kita punya data dan saya perusahaan pengiklan misalnya ya, saya punya baliho yang gede gitu ya, baliho LED. Kemudian saya punya data lalu lintas kendaraan di simpang itu misalnya 100.000 kendaraan tadi ya. Nah, saya kemudian bisa melihat misalnya dari CCTV itu, kemudian saya bisa melihat yang sering lewat di situ motor atau mobil misalnya ya. Motor atau mobil. Katakanlah 100.000 kendaraan itu ternyata 70% kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2. Ya, kita kan bisa lihat dari CCTV itu. Dan saya perusahaan pengiklan. Dan kemudian mungkin iklan saya itu ada di baliho bentuknya LED, ya iklan sekarang pakai LED ya. Dan itu menghadap ke satu jalur tertentu. Dan di mana di situ ada 60%, 60% kendaraan roda 2. Nah, saya bisa menawarkan, karena saya pemilik baliho, saya bisa menawarkan ke perusahaan misalnya oli motor. Pak, saya pasang iklan di simpang ini, Pak. Oli motor untuk kendaraan roda 2 misalnya jenis bebek. Kenapa saya yakin oli motor Bapak bisa dibeli dengan lebih banyak? Karena saya di kendaraan di sini, Pak, antara 24 jam itu 10 jamnya itu 60% motor berhenti di lampu merah ini. Dan kalau Bapak pasang iklan di sini pasti dilihat. Apalagi kalau misalnya Bapak bikin iklan segera kunjungi misalnya bengkel terdekat atau QRIS-nya, ambil QRIS ini kemudian klaim di mana, itu pasti promonya jalan. Nah, inilah sebetulnya informasi yang kita bisa olah menjadi data yang bisa kita olah, data dari persimpangan lalu lintas misalnya 60% di situ, katakanlah dalam 10 jam itu ada sepeda motor atau roda 2, kita bisa olah menjadi informasi yang valuable yang bisa kita tawarkan ke misalnya calon pelanggan kita. Dan dalam hal ini misalnya saya pengiklan ya, seperti itu. Jadi itu adalah challenge-nya adalah kalau nanti teman-teman udah bergaul lebih banyak dengan data dan informasi, mungkin kalian akan bagaimana merubah data itu menjadi valuable information. Nah, kalau dulu orang itu kita perusahaan-perusahaan itu bicara banyak mengenai data terstruktur ya. Misalnya kalau Anda pakai data Oracle, data IBM SQL, Microsoft SQL atau IBM lupa saya. IBM database ya, itu kita bicara database. Struktur data yang terstruktur dalam bentuk tabel, ada jalur, ada kolom, ada baris. Tapi sekarang kita adalah bicara pada big data di mana ada unstructured data. Yang ini kalau nanti dalam perkuliahan big data untuk bisnis ini kita akan belajar bahas mengenai bagaimana memanfaatkan unstructured data ini dengan lebih baik. Dan ini adalah suatu ilmu tersendiri namanya big data engineering. Dan kemudian dalam masalah analog itu adalah data itu dalam silo-silo yang terpisah-pisah. Tapi sekarang ini dia harus disenambungkan. Data yang ada dari suatu bagian atau departemen itu harus punya keterkaitan atau punya manfaat terhadap departemen lain. Dan yang terakhir, data itu adalah alat untuk mengkreasi atau mengkreasi atau value, nilai-nilai ya. Dan data itu merupakan aset intangible, aset yang tidak ternilai, yang tidak berbentuk. Nah, jadi data itu sebetulnya
bisa dibilang intangible asset, aset tidak berbentuk nyata. Nah, contoh bagaimana pemanfaatan data dalam penggunaan bisnis, kita bisa lihat contohnya adalah misalnya di Gojek ya. Di Gojek itu data yang sebesar itu oleh pendirinya Nadiem Makarim ya, sekarang menteri, itu digunakan untuk 3 hal. Yang pertama itu dia untuk menebak. Jadi big data yang ada di Gojek itu misalnya saya ambil contoh aja. Menebak lokasi penjemputan. Itu untuk GoRide. Menebak pilihan makanan selera pelanggan. Yang kalau kita tahu, kalau kita sudah misalnya kita sudah berapa kali beli mie goreng atau beli bubur ayam, berikutnya Gojek, GoFood akan menawarkan kita bubur ayam yang paling terdekat seperti apa. Dan kemudian dia untuk mengatur, jadi misalnya kalau Anda mau dijemput di titik A dan penjemputnya ada di titik B, dari titik B ke titik A, kemudian data itu akan menentukan ya bagaimana rute yang terdekat dan untuk mengantarnya kemana yang rute paling dekat. Dan itu memanfaatkan Google Maps ya, algoritma Google Maps ya. Dan kemudian juga dia adalah, nah ini yang terakhir ini data itu digunakan untuk ngajar, makanya 3N kalau di Big Data nih ya. Memanfaatkan Big Data sebagai rujukan para ahli untuk mengkoreksi kekeliruan analisis ya. Jelas bahwa dalam banyak hal data itu pasti akan ada kelirunya, tapi kemudian dilakukan koreksi terhadap ininya pada perhitungan berikutnya. Semakin baik perusahaan teknologi memanfaatkan data konsumen, semakin baik pula reputasinya. Ya. Dan big data membuat Gojek ini bisa mengetahui kebiasaan penggunanya. Ya. Jadi sebetulnya bagaimana Gojek itu memahami kita. Ya. Memahami kita itu sebetulnya dia belajar dari kebiasaan kita. Ini tidak hanya berlaku untuk Gojek ya, karena Gojek ini saya ambil sebagai contoh saja. Tapi misalnya jelas data yang kita kumpulkan, nanti kita akan lihat di belakang ya, dikumpulkan oleh kita setiap hari ke aplikasi tadi platform yang kita pakai, itu digunakan untuk belajar oleh Big Data bagaimana melihat kebiasaan kita. Dan mau nggak mau, kita dengan sukarela akan memberikan kebiasaan kita ini dan kemudian nanti benefitnya apa? Benefitnya ya kemudian kita bisa dapat usulan tentang hal terbaik atau hal yang paling menguntungkan kita dalam sisi pemakaian. Contoh paling sederhana, misalnya saya sering menggunakan contoh ini Netflix ya. Kalau kita misalnya kasih jempol di Netflix, atau kasih jempol 2 ya, berikutnya dia akan menawarkan genre yang sama kepada kita untuk apa yang mau kita tonton. Seperti misalnya juga di e-commerce ya, kalau kita misalnya selalu memberikan jempol pada suatu produk tertentu, berikutnya akan ditawarkan tertentu. Bahkan kemudian mungkin ada promo-promo berhadiah, promo-promo dengan potongan harga tertentu yang bisa kita nikmati dari penawaran-penawaran itu. Jadi kita memang suka rela ngasih dengan manfaat yang akan kita dapatkan juga gitu. Nah, di sini mungkin nanti akan menimbulkan suatu hal lain yang mungkin kita bahas dalam beberapa ke depan ya, masalah etika dan privasi ya. Artinya dalam transformasi digital nanti kita juga bicara masalah legal, masalah privasi dan etika. Karena dalam hal ini ada beberapa yang mungkin kita harus hati-hati dalam melakukan transformasi digital ini. Apakah kita tidak nanti dikatakan melanggar etika, melanggar legal, atau melanggar privasi dari pengguna kita. Ya, mungkin nanti kita nggak bahas di sini. Tapi artinya memang ini adalah suatu tahapan dalam penggunaan data itu. Nah, jadi apa sih sebetulnya yang buat perusahaan ini? Data itu apa sih sebetulnya? Ya, perlu diingat-ingat ya, bahwa data itu adalah aset intangible atau aset yang tidak berbentuk, tidak nyata ya. Intangible itu artinya tidak nyata. Bagi setiap bisnis, data dan koleksi dari informasi ya, itu adalah aset utama dan harus dilindungi. Jadi ini merupakan kalau istilahnya itu bahan bakar
bahan bakar perusahaan dulu. Kalau dulu kan kita bahan bakarnya itu lebih banyak pada kemampuan misalnya sumber daya, misalnya perusahaan makanan ya. Ya dulu mungkin lebih banyak pada sumber daya atau perusahaan tambang, pada tambang itu sendiri. Nah sekarang nih perusahaan-perusahaan yang besar di dunia ya, Google, Facebook dan sebagainya itu adalah Microsoft, ya, itu adalah sebetulnya adalah data adalah sumber daya mereka. Bahkan kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya traditionally dia adalah F&B ya, seperti misalnya apa Unilever lah katakanlah. Mereka tetap bisnis utamanya adalah atau misalnya katakanlah perusahaan yang menjual air ya, apa misalnya Danone Aqua ya, atau misalnya satu lagi itu apa tuh pesaingnya, Danone Aqua misalnya. Mereka hanya dari dulu adalah menjual air, menjual air minum, air dalam kemasan, AMDK. Tapi sekarang data itu mereka perlukan karena kenapa? Pertama kompetisi ya, mereka kan bersaing dengan kompetisinya. AMDK dalam air minum kemasan dengan merek lainnya. Kemudian penetrasi market. Ya. Kemudian adalah bagaimana preferensi orang. Jadi itu data itu mereka harus dapatkan, dan untuk mendapatkan influencing atau preferensi orang terhadap produk yang mereka jual, ya. Bagaimana mereka mengiklankan, bagaimana mereka membuat influensi dan sebagainya. Jadi data ini mereka mainkan. Dan kedua, mengkoleksi atau mengumpulkan data adalah proses yang berkelanjutan. Dan ini saya katakan di sini, somewhat overwhelming. Dalam banyak hal itu terasa itu kita kewalahan ya. Overwhelming itu kewalahan. Jadi kadang itu kalau kita lagi ngumpulin data itu sebagai seorang data engineer, atau kita ini dikasih tanggung jawab untuk mengumpulkan data itu, mengumpulkan data itu kayak pekerjaannya nggak ada habis-habisnya, overwhelming. Karena itu adalah memang suatu pekerjaan yang nggak ada ujungnya gitu, terus menerus ada. Jadi salah satu cara kita mengumpulkan data itu dari dalam suatu usaha itu adalah melalui loyalty program. Ini sebetulnya salah satu cara ya. Nah, dalam melakukan loyalty program ini, customer sebagai imbalannya itu akan mendapatkan imbalan dalam bentuk reward ya, dalam bentuk reward ya. Misalnya mereka mendapatkan katakanlah poin khusus. Siapa yang di sini yang mungkin kalau misalnya pergi ke Indomaret selalu ditanya kan? Ada yang sering nggak ditanya? Punya member Indomaret? Punya Pak, gitu kan? Atau punya Bu, gitu kan? Dan kemudian kita diminta untuk di-scan kan ininya, di-scan nomor reward kita. Atau misalnya kalau ke Alfamart itu atau misalnya MAP gitu kan, selalu ditanya kan nomor MAP-nya berapa gitu, nomor telepon biasanya kan, atau waktu ke Alfamart nomor Alfamart-nya berapa gitu. Tapi Anda sadar nggak bahwa sebetulnya data Anda sedang dikoleksi? Apa yang dikoleksi dari misalnya Indomaret lah kita pakai. Ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa mau bahas ini nggak? Yogi misalnya, ya kalau kamu ke Indomaret sering ditanya nggak punya member Indomaret nggak? Sering, Pak. Sering ya? Punya nggak? Barang yang punya. dibeli, Laurentius ya. Laurentius, gimana kalau kamu ke Indomaret suka ditanya membernya kan? Iya Pak, suka Pak. Ya. Nah, biasanya kalau menurut kamu, kalau kamu ditanya gitu, yang dikumpulin sama Indomaret itu apa? Data barang yang dibeli sih Pak menurut saya Pak. Betul, betul. Karena nanti jadinya sama kayak contoh kasus yang tadi Bapak bilang soal yang lampu merah itu, baliho. Betul, betul. Jadi ya kalau nggak salah di sini ada yang lagi magang di Indomaret, siapa ya? Siapa tuh Pak? Ada tuh. Di kelas 1 lagi tuh ada yang lagi dimagang di Indomaret. Mungkin kita perlu tanya dia. Novia apa ya kalau nggak salah lagi. Nah betul sih, Novia kalau nggak salah di Indomaret. Jadi apa yang kita lakukan itu sebetulnya dia ingin mendapatkan profil kita, ya.
apapun yang dilakukan oleh Indomaret, Alfamart, pokoknya pakai loyalty program lah. Anda pergi ke restoran, Anda punya ini, dia akan ingin mendapatkan profil kita. Misalnya Laurentius ini ternyata pergi ke Indomaret di cabang manapun gitu, pasti dia selalu beli yang namanya katakanlah telur ya, atau susu merek tertentu, atau katakanlah minuman ringan merek tertentu, dan itu kan tercatat. Jadi artinya dia akan mendapat Indomaret dalam hal ini, atau saya katakan perusahaan X lah, jangan Indomaret biar nggak kita kena etis ya. Perusahaan X yang mengumpulkan ini, dia akan mendapatkan profil kita, dan kemudian dia bisa mendapatkan, oh ternyata, dan saya nggak tahu ya, waktu kita mendaftar ke Indomaret atau ke perusahaan ini kan biasanya kita memberikan juga semacam profil ringan ya. Misalnya kita usia berapa, atau paling nggak tanggal lahir gitu ya. Misalnya NIK dan sebagainya. Kita bisa dapatkan di situ profil dari, misalnya untuk di daerah kawasan, Anda kan nggak mungkin, kalau Indomaret kan nggak mungkin jauh-jauh kan, pasti di sekitar Anda kan, misalnya. Atau ke toko konveniencia yang bersekitar Anda. Untuk kawasan di sekitar sini, untuk pengguna usia antara 18 sampai 25 tahun, misalnya dia lihat di profil itu, ternyata minuman ringan yang paling sering dibeli itu minuman ringan merek X gitu. Dan ini berarti kalau untuk perusahaan contohnya Indomaret ini, dia bisa menyetok minuman X ini lebih banyak. Atau dia bisa bilang bahwa perusahaan X, Anda bisa bikin iklan, bisa di saya, atau bikin promo, misalnya beli 2 dapat 3 gitu. Dan itulah kemudian keluarlah, misalnya kalau Anda pergi ke kayak Indomaret, Alfamart, ada offering kayak gitu tuh. Kalau beli 2 dapat 3 dan sebagainya. Itulah. Dan itu memang kita secara sadar dan sukarela itu kita akan memberikan data kita, dan memang dalam returnnya kadang-kadang kita diuntungkan dalam misalnya mendapat bonus dan sebagainya. Ini timbal balik gitu loh. Mungkin nanti kita akan bicara dalam kuliah yang lain adalah masalah etika, privasi, dan legal. Bagaimana sebetulnya kalau data ini bermasalah nggak sih kalau misalnya dikumpulin dari user dan sebagainya. Kita akan bahas itu nanti. Nah, data itu tidak lagi bisa hanya oleh company yang gede-gede ya, atau yang besar-besar, tapi juga small company ya. Thanks to big data, karena data ini kemudian lebih tersedia, lebih available lah kalau untuk dipakai oleh banyak pihak. Dan nah yang terakhir ini saya ambil lagi kembali dari bukunya Digital Transformation Playbook-nya si David Rogers ya, bahwa kita perlu data strategi untuk mengkoleksi, mengumpulkan atau mengcompile dan menggunakan data. Ya. Nah, data strategi ini kita perlukan nanti kalau kita ingin menggunakan data ini lebih akurat ya. Dan ini saya harapkan Anda nanti bisa menggunakan data strategi ini untuk misalnya kalau Anda nanti sudah menggunakan data dan informasi di perusahaan, juga Anda bisa lakukan pendekatan yang sama. Data strategi, prinsip-prinsip dari data strategi itu, kita pertama itu yang paling penting adalah mengumpulkan tipe-tipe data yang berbeda. Jadi artinya ada 3 jenis data. Ya, di sini ada business process data, produk atau services data, dan customer data. Ya. Kemudian jenis data itu, business process data itu contohnya adalah, jadi teman-teman di sini kalau melakukan nanti transformasi digital, data itu harus kita kelompokkan dulu atau kita pilih berdasarkan jenisnya. Ya. Berdasarkan jenisnya. Business process data, ini contohnya apa sih? Itu data supply chain, inventory, data penjualan, data penagihan atau billing, data human resource. Jadi ini gunakan untuk apa? Ini untuk nanti kita gunakan untuk mengoptimasi business operation, mengurangi resiko, atau untuk external reporting. Ya. Kemudian data kedua adalah produk atau data produk atau data jasa ya, produk atau service ya. Misalnya kalau kita perusahaan transportasi, kita punya map data, business data ya, weather data. Kalau misalnya kita perusahaan
bukan ini untuk delivery dari cuaca ya. Ini untuk apa? Sebetulnya kita ingin mendapatkan proposition atau penampilan dari core value dari produk atau bisnis kita. Dan yang paling sering kita dapatkan dari luar itu customer data. Ya, jelas nih kayak tadi ya, contohnya yang seperti di convenience store, Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Itu purchases, behaviors ya, comment, review kalau pakai sosial media, demografi ya kalau kita tahu ininya survei, respon dan sebagainya. Dan ini provide a complete picture of the customer, allow for more relevant available information. Jelas kalau kita punya data, customer data, penjualan, behaviors ya, pilihan ya, komen, dan ini kita bisa melakukan analisis yang lebih jitu atau lebih dalam terhadap customer kita. Jadi teman-teman harus diingat tipe data kunci yang dalam melakukan bisnis strategi itu ada 3, bisnis proses data, produk service data, dan customer data. Setelah itu kita akan ada 5 langkah berikutnya. Yang pertama tadi udah. Kemudian langkah prinsip kedua berikutnya, data-data tersebut digunakan sebagai predictive layer dalam decision making. Jadi kalau kita nanti melakukan namanya algoritma untuk menentukan keputusan, nah data tadi digunakan sebagai predictive layer. Kemudian kita menggunakan data untuk inovasi produk baru. Kemudian juga kita melakukan apa yang dilakukan customer terhadap data itu, bukan apa yang mereka lakukan, dan kemudian combine data across silos ya. Dan kita harus melakukan 5 strategi ini dengan data resources, data source ya, data sumber data. Sumber data itu sekarang itu kita pasti bicara mengenai big data. Ya, saya akan nggak bahas big data, tapi big data itu berarti kita bicara pada data yang sangat besar, unstructured ya bentuknya, dan dia memiliki kriteria 3V kan. Data velocity, jadi kecepatan data yang dihasilkan sangat cepat sekali, volume data yang besar sekali, dan juga jenis data yang besar. Nanti kita akan bahas big data itu dalam suatu kuliah tersendiri. Tapi artinya kita bicara dalam hal ini adalah data source itu utamanya saat ini untuk strategi digital data dalam transformasi digital lebih banyak bersumber pada big data. Nah, konsep dari penggunaan data itu sendiri itu kita ambil namanya data value generator ya. Setelah kita mengumpulkan data, apa yang bisa kita lakukan dengan data value itu sendiri atau mengambil value dari data itu sendiri. Makanya kita konsep dasarnya adalah di sini menggunakan namanya disebut sebagai generator value data. Jadi data value generator. Jadi bagaimana menghasilkan nilai dari data itu sendiri. Nah, ini adalah konsep yang berkesinambungan dari satu tahap ke tahapan lainnya. Kita lihat satu-satu bahwa kalau kita sedang melakukan yang namanya mencari nilai dari data itu sendiri, pertama kita harus melihat dari apa yang terjadi atau impact atau dampak dari yang dihasilkan dari data yang kita punya. Ya. Kita bisa, kita harus bisa melihat dari data ini itu area mana yang paling berpengaruh terhadap pengolahan data yang kita buat. Ya. Kemudian data ini kita pakai untuk melakukan perubahan apa, ya. Jadi di sini impact atau improve dari data itu mau kita lakukan untuk apa? Bentar ya. Saya lagi cari. Oke ya. Jadi teman-teman di sini waktu kita bicara mengenai data yang kita kumpulkan, itu kita harus yakin juga. Jadi data ini tidak untuk satu departemen atau satu
divisi tertentu, ya. Jadi pada dasarnya bahwa untuk melakukan yang namanya mencari nilai dari data itu sendiri yang sudah kita kumpulkan, kita harus tahu bahwa ini berpengaruh pada spesifik unit yang mana, ya, atau produk yang mana, atau divisi yang mana. Jadi artinya gini teman-teman, kalau Anda memiliki data, data ini bukan untuk seluruh perusahaan, tapi ini harus dipakai untuk meningkatkan satu tempat atau satu produk tertentu saja. Dengan demikian kita akan mendapatkan fokusnya juga di sini dan juga mendapatkan key performance indicator-nya. Ya. Jadi key performance indicator di sini kita juga perlu untuk mengukur performance dari data yang kita pakai. Seperti itu. Jadi itu baru nilainya akan lebih fokus dan tidak melebar kemana-mana. Oke, yang kedua, ya setelah kita bisa menentukan impact dan KPI, kita bisa menggunakan namanya template, ya, template dari creation value, ya. Ada 4 jenis dari template tersebut. Yang pertama namanya insight, ya, targeting, personalization, dan konteks, ya. Saya nggak akan bahas ya, mungkin Anda bisa baca di bukunya Digital Transformation Playbook. Tapi pertama gini, yang namanya insight. Jadi ini bisa kita lakukan, template ini bisa kita pakai untuk memahami data yang sedang kita olah, ya, ada kita punyai. Apakah kita nanti sifatnya adalah mendapatkan insight atau mendapatkan wawasan, atau kita sifatnya mendapatkan targeting, personalisasi, atau konteks, ya. Jadi kalau insight, mendapatkan wawasan, itu kita memahami data itu untuk memahami psikologi dari customer, perilaku, dan impact terhadap business action kita. Kalau data itu kita pakai untuk targeting, kita menyempitkan dari audiens kita. Siapa yang harus kita capai dan akan segmentasi apa yang kita lakukan. Demikian pula dengan personalisasi, itu artinya kita melakukan personalisasi dari konteks. Bisa jadi kita menggunakan satu template atau bisa menjadi gabungan dari 4 template itu. Nah, penggunaan template mana yang paling sesuai tergantung pada yang di atasnya tadi, pada yang impact dan KPI-nya. Ya. Kita bisa memilih satu atau kombinasi dari template-template ini. Ya. Kemudian setelah kita memahami impact-nya apa, KPI yang kita atur apa, template yang kita pakai apa, kemudian berikutnya adalah melakukan konsep atau membangun konsep itu sendiri, konsep generation, ya. Dan di sini adalah kita melakukan ide specific way, jadi melakukan pencari jalan bagaimana mendeliver apa yang kita miliki dari template atas itu kepada customer seperti apa. Bagaimana ini meningkatkan value dari data ini terhadap customer. Contoh misalnya ya, kalau tadi kita lihat namanya concept generation itu misalnya kayak tadi, kita contoh adalah misalnya tadi ada pengumpulan data Anda yang ada di toko convenience store, ya, Indomaret atau Alfamart. Bagaimana ini kemudian dikembalikan, ya, untuk menjadi nilai tambah pada customer. Oh, Bapak sudah belanja lebih dari 50.000 gitu misalnya dalam toko ini dalam sebulan, ya, misalnya. Dengan demikian Bapak dapat diskon, bisa pilih produk yang ada di depan ini, misalnya kayak gitu. Atau misalnya Bapak ternyata sudah membeli ini lebih dari produk ini lebih dari 3 kali, ya. Dengan demikian Bapak bisa mendapatkan 1 kali lagi. Itu artinya adalah bagaimana nilai tambah itu diberikan ke customer dalam bentuk return-nya dalam bentuk produk tambahan, atau mungkin misalnya dalam bentuk poin dan sebagainya, ya. Nah, yang paling penting setelah itu kita juga harus melakukan yang namanya data audit. Ya, kenapa data audit ini penting? Karena kita harus mulai dengan pengumpulan data kan, tapi kita harus juga melakukan survei. Apakah data ini cukup nggak untuk kita melakukan pengolahan terhadap mendapatkan nilai tambah dari data ini. Cukup nggak data kita? Atau kita perlu data tambahan? Makanya kita di sini adalah menambahkan data secukupnya. Ada opsi-opsinya, misalnya kita melakukan namanya customer value exchange, ya, atau menggunakan
public data set. Jadi kita ambil data yang bersifat publik atau membeli data. Katakanlah data kita untuk memahami yang namanya customer itu masih terlalu rendah, itu kita bisa dapatkan yang namanya data yang kita ambil dari pihak ketiga. Mungkin kita beli, mungkin kita dapatkan secara legal. Nah itu nggak apa-apa. Artinya data yang itu memang kita perlukan karena kita perlu new resources dari data. Dan yang terakhir, kita perlu yang melakukan yang namanya eksekusi plan atau data yang sudah kita olah, kita berikan nilai tambah, kita lihat nilainya apa saja, itu kemudian bisa kita lakukan eksekusi atau tidak. Termasuk di sini pekerjaan seperti data warehousing, bagaimana data diupdate, bagaimana itu data dirubah, dan seterusnya. Dan juga bagaimana melakukan pengujian terhadap data itu sendiri dan apakah ada internal support. Nah, 5 langkah ini yang saya harapkan nanti Anda bisa memahami lebih jauh bagaimana membangun value dari data itu sendiri, supaya kemudian kita bisa membangun membangun data itu menjadi aset, bukan lagi sekedar hanya data dan informasi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan nggak? Sebelum kita ke pembahasan berikutnya mengenai Indonesia in Digital. Ini penting karena mungkin saya ingin sedikit membahas mengenai Indonesia ya. Tapi mungkin nanti kalian bisa lihat sendiri datanya di sini. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Belum ya, Laurentius? Oke, yang lain ada? Bentar ya, sambil minum dulu. Nah, alasan saya kemudian nanti mungkin kalian juga bisa melakukan analisis sendiri terhadap data-data ini. Mungkin kalian sudah pernah lihat data-data ini ya. Nah, data ini namanya We Are Social, judulnya Digital 2023 Indonesia. Mungkin nanti sampai akhir semester ini saya akan banyak melakukan analisis, atau saya akan banyak meminta Anda untuk melakukan analisis terhadap data-data di Indonesia sebagai salah satu panduan kita untuk melakukan transformasi digital. Kenapa? Karena kita akan melakukan transformasi digital atau memahami transformasi digital di Indonesia, kita harus paham Indonesia ini seperti apa. Ya, makanya salah satu yang saya pakai itu namanya Digital 2023 atau ini data dari We Are Social Indonesia ya. Nah, kalau lihat di sini ya, kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar ya. Dan ini by text-nya saja, tapi mungkin gini, kita akan lihat yang langsung, nah ininya aja. Ya. Jadi kita akan lihat bahwa sebagai negara besar, kita harus paham apa yang dimiliki negara kita, dan kita ini harus memahami bagaimana, istilahnya gini loh, kalau kita lagi main bola nih, kita harus paham nih, kalau lapangan bola kan Anda udah tahu lah ya, 50 meter kali 100 meter, ada gawangnya kiri kanan ya, ini daerah musuh, ini daerah kita, gitu. Main 2 kali 45 menit. Tapi berarti kita nggak bisa ngebayang ya. Tapi kalau misalnya kita ambil analogi lain ya, main golf misalnya, kalau Anda suka main golf, atau Anda suka main sepeda ya, downhill atau trail ya, atau mobil rally gitu, kita harus, atau mobil balap ya, kayak kemarin baru yang ada di mana tuh namanya, sepeda motor balap kemarin tuh kan. Ya, artinya kita harus paham arena balapan kita seperti apa, belokannya di mana, berapa kali putaran ya, apa yang paling tajam gitu ya. Sebagai seorang pembalap handal, atau misalnya kita lagi seorang pembalap atau downhill gitu, kita harus paham arena balapan kita seperti apa. Nggak seperti main bola, di mana kita main bola di mana-mana sama ya, ukurannya 50 kali 100 meter gitu. Tapi kalau saya lebih senang mengambil ini kita sebagai seorang pembalap ya,
atau seorang rally gitu, di mana bisa jadi di dalam tracknya atau dalam area balapnya itu bisa terjadi beberapa kemungkinan. Tapi kalau kita paham, misalnya belokannya ini di sana lebih tajam dari belokan yang di sini, kita akan selamat. Makanya kita perlu tahu ini arena bermain kita seperti apa. Dan ini saya pikir sangat bermanfaat untuk teman-teman sebagai nanti sebagai pelaku ekonomi digital di Indonesia. Apalagi kita jelang 2045 ya, di mana katanya Indonesia akan menjadi negara nomor 3 pendapatan tertinggi di dunia kalau semuanya siap. Jadi teman-teman ini juga siap menjadi pemain utama dalam ekonomi digital, dan kita akan lepas landas menjadi negara dengan pendapatan nomor 3 tertinggi di dunia. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, kita lihat ya. Ini lewatin aja. Nah, Indonesia mana Indonesia? Nah, oke. Ya teman-teman, kita bicara data ya. Bicara data itu berarti kita bicara adalah pelaku ekonomi kita itu adalah penduduk dong, total populasi ya. Total populasi di Indonesia itu ada 276 juta, ini 2023 ya. Dengan tingkat penghuni, tingkat penduduk kotanya itu 58%. Jadi artinya kita bicara hampir setengah penduduk Indonesia itu adalah urban, di kota. Setengahnya lagi di desa. Ya, artinya sebetulnya Anda punya dua pilihan nih. Kalau Anda bikin program yang menyasar penduduk pedesaan, itu Anda menyasar 42%. Dan jangan lupa, program pedesaan itu akan mendapat perhatian penuh. Misalnya, katakanlah sekarang setiap desa itu sekarang aja mendapat 1 miliar kalau nggak salah. Nanti kalau banyak yang janji-janjiin ya, kalau Anda lihat presiden 3 calon presiden itu menjanjikan untuk pedesaan banyak tuh. Tapi ada yang menjanjikan 5 miliar, ada yang menjanjikan lebih dari itu. Tapi artinya apa? Kalau Anda bikin program yang berkaitan dengan pedesaan, misalnya transformasi digital dalam pertanian, ya, kemudian misalnya dengan digitalisasi dari mesin-mesin pertanian atau digitalisasi dari sistem penjualan gabah, misalnya saja itu ya, Anda berarti sudah bicara pada 42% dari penduduk Indonesia yang ada di non-urban, di pedesaan. Dan apalagi ditunjang dengan misalnya tadi anggaran yang pedesaan yang cukup tinggi. Ada sekitar 400.000 desa di Indonesia yang akan mendapatkan belanja sebesar, misalnya katakanlah angkanya sama sekarang 1 miliar ya per desa ya. Artinya setiap desa punya daya beli sebesar 1 miliar. Kalau Anda bikin transformasi digital dalam misalnya aplikasi, kita bicara kembali platform ya, aplikasi misalnya platform untuk penjualan gabah kering misalnya, contoh saja kayak gitu, dan itu bisa dilakukan, itu dan Anda mengambil sedikit margin dari penggunaannya dalam setiap transaksi, misalnya dari petani menjual langsung tidak melalui tengkulak tapi jual langsung ke namanya gudang desa, itu misalnya Anda mendapatkan katakan Rp1 per kilonya, katakan seperti itu. Tapi misalnya dari situ Anda bisa mendapatkan manfaat dari platform ini. Kalau saran saya ya, kalau Anda jangan bermain yang istilahnya jangan bermain di aplikasi transformasi digital yang di perkotaan. Udah banyak lah itu, tapi pedesaan. Coba Anda pikir bagaimana membangun pedesaan dengan digitalisasi, transformasi digital pedesaan. Itu Anda bicara 42% dari penduduk Indonesia. Ya. Kemudian internet, pengguna internet itu 77%. Ya, artinya kita bicara hanya 23% yang belum terjangkau internet saat ini. Tapi ini masalah waktu. Ya, masalah waktu saja di mana nanti internet itu kan sampai 100% di Indonesia. Ini kan masalah coverage dari internet ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Atau ada yang udah mulai punya ide nih bikin aplikasi desa? Ada nggak? Udah mulai timbang nanti bikin aplikasi yang aneh-aneh, bikin aplikasi pedesaan. Itu 42% loh marketnya. Lanjut ya. Nah, kita lihat juga ya. Ini lewatin aja, ini growth. Nah, ini tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya.
Ini kan tadi udah urban population ya, 58,2 udah kita bahas. Dan kita lihat di sini nih, ini juga menarik nih, ya. Indonesia cukup imbang ya antara wanita dan pria ya, 50,3 dan hampir 1:1 ya. Tapi kalau kita lihat di sini nih, angka-angka yang agak aneh gitu ya, misalnya ya. Ternyata di sini kelihatannya ya bahwa pria itu lebih literasi pria itu lebih tinggi ketimbang wanita. Artinya apa nih? Ini artinya kalau dikasih informasi yang bersifat harus dibaca, ya, itu artinya wanita mungkin tidak akan memahami. Sorry to say ya, artinya wanita mungkin memahami kalau bentuknya bukan dibaca, tapi mungkin ditonton. Makanya kemudian yang namanya video, konten berbentuk video itu mungkin penikmatnya lebih banyak wanita. Kalau nanti kita lihat di belakang mungkin yang sosial media. Artinya kalau Anda membangun sesuatu yang sifatnya menargetkan kepada market female ya, wanita, perempuan sini, buatlah literasinya lebih pendek atau mungkin videonya lebih banyak videonya. Seperti itu. Ini contoh kita bisa lihat dari angka-angka ini. Ya. Kemudian misalnya di sini ya lihat populasi yang paling besar itu kita lihat angka produktif atau orang yang punya uang untuk bisa dibelanjakan itu namanya usia produktif ya. Itu adalah antara 25 sampai 54 di sini nih ya. Itu ternyata mencapai sampai 15, 15, 13, 30 tambah 13, 43%. Jadi artinya ini. Tapi apakah market yang populasi yang ini tidak kita abaikan? Ternyata harusnya enggak. Ya, teman-teman di sini ada ternyata populasi yang antara usia 55 sampai di atas 65 itu jumlahnya adalah 15% ya. Apakah ini Anda lihat ini suatu segmen market yang menarik? Kalau Anda punya aplikasi atau punya produk yang menyasar misalnya orang-orang tua ya, banyak sekali loh. Ya, misalnya untuk produk yang geriatri ya, kayak misalnya susu untuk usia 55 ke atas, atau alat bantu orang manula, atau mungkin program-program berkaitan dengan orang tua. Dan karena harapan hidup orang Indonesia itu makin tinggi, artinya populasi ini akan makin tinggi. Mungkin Anda bisa kaitkan dengan layanan rumah sakit khusus untuk orang tua, geriatri misalnya. Atau layanan khusus di supermarket untuk orang tua. Dan dibuat suatu platform khusus. Jadi jangan Anda bermain di market yang memang orang udah rame ininya di sini. Di sini kan orang udah rame di sini nih. Ya, tapi di sini mungkin masih sedikit orangnya. Nah, itu data-data Indonesia yang mungkin bisa kita, nah contohnya tadi ya, kita lihat tadi ya, oh bukan, mana tadi ya, growth. Nah, ini nih, lihat nih. Oh, ini udah tadi ya. Ya, seperti itu. Dan sebetulnya Anda bisa lihat banyak hal di sini, misalnya ya, contoh orang Indonesia itu menggunakan internet lewat mobile phone itu berapa persen sih? Ternyata 98,3% menggunakan internet lewat handphone. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 7 jam 42 menit ya menggunakan internet. Orang yang pengguna internet user ya. Di sini 200. Jadi 202 juta orang Indonesia termasuk saya dan Anda di sini ya. Itu sepanjang rata-rata yang dihabiskan seharinya adalah 7 jam. Itu sama durasinya dengan kita tidur gitu. Jadi kalau dunia 24 jam dibagi 3 gitu ya. Ya 8 jam itu mungkin tidur, 7 jam itu ternyata nge-browsing internet nih orang Indonesia. Yang 7 jam yang lainnya yang lain-lain, makan dan sebagainya atau kerja gitu. Atau sebetulnya ini ya di sini termasuk kerja gitu. Tapi artinya ternyata 7 jam 42 menit atau hampir 8 jam, sepertiga hidupnya orang Indonesia ternyata memang digunakan untuk browsing internet. Ya. Oke, itu data ya. Jadi artinya nanti mungkin kita akan banyak belajar dari data ini dan Anda mungkin bisa memahami data ini untuk memutuskan
apa yang bisa Anda pakai untuk nanti melakukan transformasi digital di satu bidang tertentu. Mungkin kalau dalam hal ini misalnya Anda sedang, katakanlah saya kaitkan dengan yang lagi bikin tugas akhir atau lagi bikin jurnal dan sebagainya, dan Anda sedang membuat suatu aplikasi misalnya terkait dengan IoT di perbankan. Anda coba lihat ada nggak orang yang data yang berkaitan dengan penggunaan data internet untuk perbankan. Di data itu ada biasanya. Oke. Nah, terakhir kita lihat seperti apa sih sebetulnya menggunakan data menjadi suatu value ya. Banyak sekali contoh ya. Tapi saya ingin mengambil satu siapa yang di sini sudah pasang aplikasi ini, Nafas. Kebetulan karena kita ini terakhir-terakhir ini indeks udara kita atau AQI ya, Air Quality Index kita ini kan jelek banget gitu, dan saya termasuk salah satu yang pakai itu. Ada yang pakai nggak ini? AQI, Nafas namanya. Ya, aplikasinya ada di Android. Ya, saya bukan iklan ya, tapi artinya ini suatu contoh. Saya ingin membuat ini sebagai contoh bagaimana sebetulnya teman-teman yang ada di perusahaan ini, Nafas ini, itu menggunakan secara sadar data dan informasi yang dikumpulkan ya dari sensor yang ada, sensor udara yang ada di seluruh kawasan, misalnya dalam ini Jabotabek, ya, dan kemudian dikembalikan untuk memberikan kita informasi mengenai kualitas udara yang baik seperti apa. Ya, jadi dia mengumpulkan dari outdoor sensors yang ada. Yang menariknya, ya, dia bisa kemudian dengan data ini Anda bisa tahu bahwa kalau hari ini lagi jelek banget, Anda harus pakai masker. Atau hari ini bagus, Anda boleh nggak pakai masker dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Tapi yang menariknya, kalau saya tertarik model bisnisnya. Kemudian perusahaan ini kemudian juga bisa meminta kita menjadi seorang yang namanya sebagai kontributor, sebagai kontributor dari kualitas udara itu sendiri, atau menyumbangkan informasi mengenai kualitas udara itu sendiri di lingkungan kita. Ya, kemudian nanti kita bisa nah ini contohnya nih ya. Kita bisa membeli yang namanya bentar lagi buka, kelihatannya di sini ya. Nah, kita bisa membeli yang namanya adalah pemurni udara, dan juga di sini ada semacam pengukur kualitas udara di rumah kita. Ya. Dan kemudian home air quality monitor, dan kemudian data yang dari kita miliki di rumah ini kemudian dikumpulkan bareng-bareng, ya, ya, menjadi data yang dikumpulkan dalam aplikasi tersebut. Dan kemudian data tersebut itu kemudian bisa menjadi data kolektif yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain sebagai data yang bisa menjadi contohnya seperti ini ya. Bentar. Nah, saya buka dulu ya. Nah, ini jadi data yang seperti ini. Jadi secara kolektif ya, kita bisa mengumpulkan data Air Quality Index. Ini kebetulan saya baru ambil beberapa menit lalu ya, lihat di Bogor aja masih tinggi banget ya. Merah bahkan 155. Ini lokasi saya yang biru ini. Kemudian kalau di Tangsel itu 152, di Jakarta sendiri ada kuning, ada hijau. Ini kalau lagi habis hujan ini saya nggak tahu nih, belum saya hitung lagi. Tapi secara kolektif bahwa saya tahu gitu. Tapi artinya ini menggabungkan antara keingintahuan kita tentang kualitas udara yang pengen kita hirup ya, karena ternyata saya juga baru memahami bahwa partikel udara yang 2,5 ppm itu kalau kita hisap setiap hari secara kontinus itu, kalau kita nggak pakai masker itu sangat berbahaya buat kesehatan kita.
Jadi artinya kita secara diundang juga untuk berkontribusi pada dengan kesehatan kita sendiri dan lingkungan, apalagi kalau kita bisa juga menggunakan alat-alat mereka. Ini saya pikir suatu case study ya, maaf keterusannya. Ini adalah suatu case study bagaimana mengalihkan, mengkonversi informasi mengenai weather ya, mengenai air quality index atau cuaca ini menjadi sesuatu yang beneficial buat perusahaan itu sendiri ya, untuk menjadi dolar buat perusahaan itu sendiri. Oke. Nah, sebagai summary dari kuliah pada sore hari ini adalah data dan informasi adalah sumber daya ya. Siapa yang bisa menggunakan dan utilisasi akan mendapat keuntungan. Yang pertama, data itu adalah aset yang strategik ya. Dia sendiri merupakan intangible asset. Data itu adalah aset organisasi yang harus dikoleksi, dianalisa, dan ditransformasi menjadi value yang bermanfaat. Kalau kita memahami data, kita bisa melakukan monetisasi data. Ya, kita harus mencari cara nih untuk memonetisasi tersebut. Ini adalah salah satu contoh bagaimana monetisasi dari data udara ya, menjadi sesuatu yang bisa menjadi beneficial. Kalau kita berlangganan, kita akan dapat yang lebih detail lagi misalnya. Kita juga bisa melakukan yang namanya decision making berdasarkan data. Karena itu adalah salah satu dari value data yang kita kumpulkan. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa data itu memerlukan namanya data quality dan governance, pengaturan data dan kualitas data. Waktu kita mengalihkan data itu menjadi aset, kita harus yakin bahwa data itu bisa di-manage dan bisa diatur secara efektif. Dan juga kualitasnya juga harus kita yakinkan. Dalam menggunakan data quality dan governance ini, kita harus paham mengenai teknologi data itu sendiri dan tools-toolsnya. Ya, big data dan sebagainya, analitik, machine learning, kita harus pahami di sini. Dan data menjadi aset ini adalah ongoing proses, kita harus melakukan continuous improvement. Nah, itulah kira-kira adalah kesimpulan dari kuliah pada sore hari ini. Sejauh ini mungkin silahkan kalau ada yang pertanyaan atau mungkin ada yang tertarik melihat videonya Nafas, sebentar saya coba carikan ya. Ada pertanyaan silakan, sambil saya cariin. Atau kaitannya sama penggunaan data menjadi aset gitu loh dalam perusahaan. Oke, ada ya? Kalau gitu nih hari ini, oke, pikir udah cukup. Coba saya cek dulu. Untuk absen sudah semua, oke. Baik, kalau dengan demikian, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir bahwa kuliah hari ini bisa kita akhiri. Mudah-mudahan penjelasan pada kuliah hari ini tentang mengolah data atau menjadikan data sebagai aset, sebagai salah satu langkah atau domain dalam transformasi digital sudah disampaikan, dan mudah-mudahan ini menjelaskan bagaimana menjadikan ini sebagai informasi kepada mahasiswa semuanya. Saya akhiri kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.